Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Karena itu kita harus mempersiapkan, karena ada 5 hal yang nanti akan dinilai dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Pertama, sobat sehat harus mempersiapkan dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kedua, sobat sehat harus bisa menyiapkan dan nanti memperlihatkan dokumen bukti implementasi. Ketiga, sobat sehat harus mempersiapkan hal-hal yang bisa diobservasi untuk mendukung bahwa regulasi maupun dokumentasi itu sesuai. Kemudian yang keempat, sobat sehat harus siap untuk diwawancarai. Dan yang terakhir, sobat sehat juga harus mempersiapkan diri kalau diminta melakukan simulasi. Karena untuk simulasi ini sudah ada apa yang akan diminta untuk disimulasikan. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Nah, channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-257 yang akan membahas pemanfaatan vitamin C. Yang sebetulnya vitamin C ini adalah bagian dari suplemen kesehatan yang meliputi 6 suplemen kesehatan, yaitu vitamin C, vitamin D, vitamin E, probiotik, zinc atau Zn, dan selenium. Jadi 6 suplemen kesehatan inilah yang sudah direkomendasi oleh BP POM karena sudah ada bukti-bukti empiris dan bukti penelitian. Ya. Kita akan membahas secara bertahap. Nah, video 257 ini kita akan membahas suplemen kesehatan yang pertama, yaitu vitamin C. Informasi umum yang bisa kita bahas tentang vitamin C, pertama, vitamin C atau dikenal sebagai asam L-askorbat merupakan vitamin yang larut dalam air. Secara alami ada dalam banyak makanan. Vitamin C juga dapat ditambahkan ke makanan lain atau sebagai suplemen kesehatan. Sobat sehat bisa melihat gambar di video ini tentang buah-buahan yang mengandung vitamin C, buah dan sayur ya. Nah, manusia tidak dapat mensintesis vitamin C secara endogen, sehingga harus diperoleh dari luar. Sumber utama adalah makanan. Vitamin C dapat dipenuhi dari asupan makanan yang bersumber dari sayur dan buah-buahan, seperti jeruk, pisang, pepaya, tomat, kol, belewah, bunga kol, kentang, bayam, kacang hijau. Lalu, apa peran vitamin C terhadap sistem daya tahan tubuh manusia? Vitamin C berkontribusi untuk daya tahan tubuh dengan mendukung berbagai fungsi seluler pada sistem kekebalan tubuh atau innate immune dan adaptive immune. Vitamin C terakumulasi dalam sel fagosit atau makrofag seperti neutrofil dan dapat meningkatkan kemotaksis dan fagositosis yang tujuannya untuk membunuh mikroba. Makrofag diperlukan untuk membersihkan benda asing di tempat infeksi, sehingga mengurangi jaringan nekrosis dan potensi kerusakan jaringan lebih lanjut. Vitamin C berkontribusi dalam menjaga integritas sel, yaitu melindungi sel terhadap spesies oksigen reaktif yang dihasilkan selama pernafasan dan pada respon peradangan. Penggunaan profilaksis vitamin C tidak secara signifikan mengurangi risiko terkena flu pada populasi umum. Namun, dalam uji coba yang melibatkan pelari maraton, pemain ski, dan tentara yang terpapar pada latihan fisik ekstrim dan atau lingkungan dingin, penggunaan profilaktis vitamin C dalam dosis mulai dari 250 mg per hari hingga 1 gram per hari
mengurangi kejadian pilek hingga 50%. Pada populasi umum, penggunaan vitamin C profilaksis secara sederhana mengurangi durasi flu sebesar 8% pada orang dewasa dan 14% pada anak-anak. Ketika diminum setelah timbulnya gejala pilek, vitamin C tidak mempengaruhi durasi pilek atau beratnya gejala. Yang tadi kita sudah bahas, itu semua berdasarkan penelitian-penelitian dari beberapa peneliti yang ada di beberapa kepustakaan. Kemudian bagaimana penggunaan atau asupan vitamin C? Pertama, angka kecukupan gizi atau AKG adalah tingkat asupan harian rata-rata yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi hampir semua individu sehat. Kemudian yang kedua, AKG vitamin C untuk orang Indonesia laki-laki pada umur 10 sampai 12 tahun adalah 50 mg per hari. Umur 13 sampai 15 tahun adalah 75 mg per hari. Dan umur di atas 15 tahun itu 90 mg per hari. Sedangkan pada perempuan umur 10 sampai 12 tahun itu 50 mg per hari. Umur 13 sampai 18 tahun itu 65 mg per hari. Dan umur di atas 15 tahun itu 75 mg per hari. Ini dari Kemenkes RI tahun 2019. Lalu bagaimana keamanan vitamin C? Vitamin C larut dalam air, sehingga kelebihan asupan tidak akan menjadi masalah karena akan dibuang segera, tidak ditimbun di dalam tubuh. Asupan vitamin C yang tinggi ada yang menduga memiliki potensi untuk meningkatkan ekskresi oksalat dan asam urat yang dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal pada individu yang mempunyai bakat membuat batu saluran kemih. Ini menurut National Academy of Science tahun 2000. Namun, penelitian yang mengevaluasi efek pada ekskresi oksalat urat dari asupan vitamin C mulai dari 30 mg hingga 10 gram per hari memiliki hasil yang bertentangan, sehingga belum jelas apakah vitamin C benar-benar berperan dalam pembentukan batu ginjal. Keluhan yang paling umum efek samping vitamin C adalah diare, mual, kram perut, dan gangguan gastrointestinal lainnya karena iritasi dan efek osmotik dari vitamin C yang tidak diserap dalam saluran pencernaan. Peringatan atau perhatian tidak ada. Kemudian, bagaimana status regulasi vitamin C di Indonesia? Batas maksimal penggunaan vitamin C sebagai suplemen kesehatan adalah 1000 mg per hari. Klaim yang disetujui pertama, vitamin C kurang dari 500 mg. Suplementasi vitamin C membantu memenuhi kebutuhan vitamin C, membantu pembentukan kolagen. Kemudian suplementasi vitamin C pada keadaan kebutuhan vitamin C meningkat, yaitu pada sariawan, perdarahan gusi, kondisi penyembuhan setelah sakit atau operasi, serta bagi yang berusia lanjut. Kedua, vitamin C 500 sampai 1000 mg membantu memelihara daya tahan tubuh. Suplementasi vitamin C pada keadaan sariawan, perdarahan gusi, kondisi penyembuhan setelah sakit atau operasi, serta bagi yang berusia lanjut, serta membantu pembentukan kolagen. Demikianlah Sobat Sehat, di video 254 ini kita telah membahas pemanfaatan suplemen kesehatan vitamin C sebagai bahasan pertama dari suplemen kesehatan pada pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia, BPOM Mei 2020. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada beberapa peraturan perundangan yang sudah disebutkan pada video-video sebelumnya, dan khususnya pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 Indonesia
BP POM Mei 2020. Kita akan bertemu di video 258 untuk membahas tentang vitamin D sebagai bahasan kedua dari suplemen kesehatan. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.